sekarang ini ada pemilu. Setiap orang masuk ke sini bertanya, kamu mau pilih siapa? Saya nggak bisa jawab. Terserah. Kami sudah bosan janji-janji. Tiap ada pemilihan pemilu, janji nanti ada listrik, ada PLN. Tapi ternyata hasilnya nihil. Jadi kami ini nggak ada semangat lagi kalau masalah pemilihan. Desa Waiharu ini 200 tahun lebih adanya desa kami. Di mana desa kami ini sampai saat ini belum pernah merasakan adanya penerangan, baik itu PLN. Berada dalam wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, akses menuju Waiharu sangat buruk dan hanya bisa dilalui sepeda motor dengan waktu tempuh 3 jam melewati hutan, genangan lumpur, hingga menyisir pantai Samudra Hindia sebelum memasuki wilayah desa. Letaknya yang terpencil serta berada dalam kawasan konservasi membuat Waiharu sulit dijangkau dan hingga kini belum mendapatkan akses listrik dari PLN. Kami sedih di Waiharu ini nggak ada apa-apa. Usaha aja kami sangat terbatas. Dianggap di sini ini seperti dianaktirikan lah Waiharu Induk ini ya. Ibu-ibu di sini nggak ada kegiatan, cuman ya kayak gini lah. Mau apa? Karena keadaannya ya nggak ada listrik. Kami sekolah sangat membutuhkan listrik, yang mana pada hari ini kita lihat tidak ada akses listrik yang ada. Itu merupakan hambatan bagi kami. Kami sekolah menggunakan generator atau genset yang ada, dan itu pun biayanya itu mahal ya, biaya operasionalnya mahal sehingga kami tidak maksimal menggunakan itu. Warga di Pukon Waiharu ini sebagian memakai modul surya dan aki. Bagi yang mampu juga ada yang pakai diesel dan juga ada pakai genset. Pernah kami di tahun 2016 dibantu oleh program pemerintah SDM, yaitu berupa hibah dengan anggaran 10,5 miliar untuk PLTS terpusat. Tahun 2017, bulan Januari, PLTS tersebut pernah uji layak operasi, yaitu dimanfaatkan oleh masyarakat. Setelah PLTS mulai beroperasi pada awal 2017, kebahagiaan pun menyelimuti warga. Mereka mendapatkan energi listrik dan bisa menikmati penerangan layak dengan biaya iuran bulanan yang sangat terjangkau, hanya sebesar Rp10.000 per bulan. Ada bantuan PLTS, alhamdulillah kita merasa bangga ketika waktu itu dapat bantuan PLTS lampu normal. Untuk warga, segi manfaatnya ketika dia hidup itu ya sangat bermanfaat. Untuk penerangan, untuk anak-anak belajar, kemudian untuk ibu rumah tangga bisa, untuk televisi juga bisa, tapi yang televisi yang LED yang kapasitasnya kecil. Itu memberikan manfaat yang ya luar biasa, bermanfaat sekali bagi kami pada saat itu masih normal ya. Tapi itu tidak berjalan lama, setahun atau sampai 2 tahun, nggak sampai 2 tahun, dan kemudian itu sering terjadi konsleting, rusak dan sebagainya, sehingga pemanfaatnya kurang maksimal ya. Jaringannya sering terputus gitu, artinya nggak kuat lagi, sehingga itu tidak bermanfaat lagi.
Namun, tak disangka, proyek PLTS terpusat ESDM yang dibangun PT Industri Telekomunikasi Indonesia menggunakan dana miliaran itu berakhir relatif singkat. Seusai masa uji coba dan teknisi meninggalkan desa, masalah perlahan menggerogoti PLTS. Pelatihan dasar selama 3 minggu bagi operator desa tak cukup membekali mereka dengan keahlian mumpuni untuk memperbaiki kerusakan sistem. Hanya berselang bulan dari awal pengoperasian, kerusakan timbul dan operator desa pun tak bisa menangani. Selama ada garansi itu memang selalu dibenahi. Nah, setelah garansi 1 tahun itu habis, maka juga komunikasinya juga lama-lama menghilang gitu. Karena banyak faktor, entah itu dari akinya sering soak atau modulnya, kemarin itu modul sering kebakar. Untuk penyebab kerusakan PLTS yang terpusat ini, yang pertama sistem pengecasannya itu pakai charger. Nah, jadi chargernya itu yang rawan rusak. Nah, untuk penggantiannya juga agak sulit, bukan agak sulit tapi sangat sulit. Nah, kendalanya kalau sudah chargernya mati maka baterai tidak ngecas. Setelah 1 tahun itu pembenahannya agak lambat. Mungkin karena komponennya banyak yang rusak itu tadi, dari pihak SDM itu sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya kita tutup, kita matikan. Malang nasib warga Waiharu. Kini PLTS yang dibanggakan hanya bersisa rangka komponen besi dengan kondisi mengenaskan ditutupi rerumputan dan semak belukar. Berbagai cara ditempuh warga untuk perbaikan PLTS. Namun hingga sekarang pengaduan warga belum mendapat titik temu. Kalau ketika waktu garansi itu ada sering tiap ya istilah dari pusat, dari kementerian ada yang ke sini, entah itu dari wakilnya atau dari ininya, ada suruhan dari menterinya, ada yang datang ke sini ngecek. Saya setelah mati entah nggak ada ininya, nggak ada ujungnya. Laporan udah sama Pak Paratin udah diusahakan, tapi nggak kesini nggak dicek, sehingga nyampe sekarang udah berapa tahun terbengkalai. Dibangun semua oleh pemerintah pusat. Setelah dibangun, diserahkan kepada masyarakat yang ada di sana. Namun masyarakat yang ngurusnya itu kan tidak begitu ahli, sehingga begitu ada kerusakan-kerusakannya, masyarakat tidak banyak mengerti, sehingga lalu dibiarkan. Kemudian memang tidak diserahkan oleh pusat kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah pun tidak mau mengambil hal tersebut karena itu memang bukan kewenangan dia. Pada saat program-program tersebut masuk ke desa kami, di Desa Waiharu, masyarakat itu tidak diberikan pilihan apa perlu PLTS terpusat atau PLTS atap. Karena kalau diperbandingkan, kami tetap memilih PLTS atap karena perawatannya masing-masing. Untuk itu juga harapan kami dengan program ini kepada pemerintah pusat, yang betul-betul kami harapkan yaitu mengenai PLTS atap. Untuk masyarakat, karena sudah terbiasa di PLTS yang pakai untuk pribadi, nah itu warga rata-rata memilih untuk PLTS yang pribadi, yang di atap sendiri. Yang pertama itu pemasangannya simple dan penggunaannya sama dengan yang pakai yang PLTS terpusat. Kalau dia terpusat, kalau induknya mati ya mati semua, itu dampaknya. Untuk kalau pribadi, kalau dia putus jalurnya dia tidak menyebabkan apa-apa.
hanya mati saja. Dan gampang juga kita membenahi. Sekarang ini ada pemilu, setiap orang masuk ke sini bertanya, kamu mau pilih siapa? Saya nggak bisa jawab. Kami sudah bosen janji-janji. Jadi kami ini nggak ada semangat lagi kalau masalah pemilihan. Terserah. Tak hanya di Waiharu, 3 pekon yang berdekatan juga mengalami nasib serupa. PLTS terpusat yang dibangun di masing-masing pekon tidak lagi berfungsi dalam waktu hampir bersamaan. Kejadian sama juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia, sehingga klaim pertumbuhan energi terbarukan perlu dievaluasi dan diperbarui.